안녕하세요. 게요. 오늘은 짜와와 매운 불닭 팽이버섯 한무침 먹어볼게요. Tiba-tiba ada angin berhembus. Di kamar, gue cuman bisa baca ayat kursi dan nenangin diri. Bang Revan selalu nutup jendela tepat jam 5 sore. Tolong saya dalam melewati ini, Mbah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya. Hai penonton setia GPC. Kenalin, gue Caca dari Yogyakarta. Umur gue 22 tahun. Kali ini gue bakal ceritain tentang abang sepupu tiri gue. Hah? Tiri? Iya, jadi om gue nikah sama ibunya sepupu tiri gue. Tapi cuma nikah siri, jadi ya gitu deh, hehe. Panggil aja sepupu tiri gue Bang Revan. Dia besar dan menetap di Jakarta. Rumahnya di perumahan gitu, rumahnya gede, tingkat 2 dengan nuansa putih hitam. Tapi gue gak pernah excited kalau harus ke rumah dia. Waktu gue umur 15 tahun, gue pernah nginep di rumah Bang Revan. Gue disuruh tidur di lantai 2 yang emang gelap dan minim penerangan. Ada 3 kamar di sana. Kamar ortu Bang Revan, kamar Bang Revan, dan kamar tamu yang jadi tempat gue nginep. Kalau keluar kamar, di kanan ada tangga dan jendela besar yang ada pohon gede. Pernah suatu malam nih, gue kebangun jam 1. Udah coba tidur lagi, tapi gak bisa. Akhirnya gue mutusin buat sholat tahajud. Gue sholat di musola rumah. Langsunglah gue ambil wudhu dan pakai mukena. Dari awal, perasaan gue udah gak enak. Kayak ada banyak mata yang ngeliatin gue. Tapi gue berusaha tenang dan sholat dengan khusyuk. Pas gue mulai sholat, tiba-tiba ada angin berhembus. Padahal semua jendela ketutup. Gak ada AC ataupun kipas. Pas gue ruku, perasaan gue makin gak enak. Dan pas gue bangun dari ruku, di depan gue kan ada jendela. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan jendela dan dia senyum lebar ke arah gue. Terus dia bilang, "Mbak, aku kedinginan, Mbak." Anjir, bodoh amat wey. Gue langsung ngibrit ke kamar, kesandung-sandung karena masih pakai mukena. Di kamar, gue cuman bisa baca ayat kursi dan nenangin diri. Besoknya, yang bikin gue terheran-heran, Bang Revan tiba-tiba bilang, "Tadi malam lo didatengin Kunti ya pas lagi sholat." Lah, kok dia bisa tahu? Padahal kan gue gak ceritain ke siapapun kejadian semalam. Ya gue langsung bilang, "Kok lo bisa tahu sih? Tahu dari mana?" Lah, dia malah senyum sambil nunjuk ke sampingnya sambil bilang, "Ini bocah-bocahnya pada ngasih tahu ke gue," kata dia sambil ketawa-tawa. Gue kagak lihat ada bocah-bocah di sini dah. Emang agak lain nih orang. Sampai ada di momen Bang Revan gantian nginep ke rumah gue di Yogyakarta. Dia tidur di kamar gue yang biasa gue pakai tidur. Jadi, kamar ini tuh langsung berhadapan sama jendela gitu. Dan selama di rumah gue, Bang Revan selalu nutup jendela tepat jam 5 sore. Gak ada tuh nutup jendela jam 5 lewat atau jam 5 kurang. Gue tanyalah karena penasaran banget, "Bang, lo kenapa sih nutup jendela di jam 5 pas terus?" Dia jawab cuma senyum doang. Dikata gue pajangan kali ya. Terus gak lama dia cerita. Ternyata pas awal dia ke rumah gue, dia langsung ke kamar. Dan dia ngeliat sosok kepala tanpa badan dan ngomong ke arah dia, "Tutup jendela di jam 5. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah terlepas dari ikatanku." Setelah itu Bang Revan cuma bisa nurut sama apa yang si sosok itu bilang. Dan dia lakuin secara rutin setiap dia nginep di rumah gue. Pernah nih, gue sekeluarga lagi makan dan ada Bang Revan juga. Lagi nikmat-nikmatnya makan, dia kesurupan woy. Teriak-teriak gak jelas dan suaranya kayak bapak-bapak. Hal itu berlangsung selama 2 jam. Gue pun disuruh nyokap gue buat panggilin Ustadz. Pak Ustadz datang dan langsung bacain doa-doa. Tetap aja Bang Revan masih dengan suara bapak-bapaknya. Sampai akhirnya Pak Ustadz nyaranin kita ke Boyolali. Berangkatlah kita. Gue di situ ditugasin jagain dia selama di perjalanan. Untungnya dia udah agak tenang, tapi ada waktunya dia bakal ngereog lagi. Bokap gue di situ langsung hubungi orang yang dimaksud sama Pak Ustadz. Pas sampai,
gue ngeliat ada kakek-kakek yang umurnya kisaran 70 tahun. FYI, beliau ini bukan dukun ya. Beliau nyuruh kita buat rame-rame gotong Bang Revan ke dalam kendi besar yang isinya air kembang 7 rupa dan udah didoain pastinya. Langsung aja tuh kita lempar dia ke air. Hehe, canda lempar. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Baru setelah itu dia sadar, tapi dengan kondisi tubuh yang lemes dan gak ada tenaga. Ternyata gue baru tahu kalau kakek ini adalah salah satu orang yang disebut sama orang-orang sebagai kunci penyembuh segala penyakit. Nama beliau Mbah Sirom. Gak pakai P ya, jadinya Marjan ntar. Hehe. Oke. Mbah Sirom bilang, ayah kandung dari sepupu tiri kamu ini ngirim hal gaib. Ayahnya pengen nguasain tubuh anak ini. Alasannya karena ayahnya gak terima waktu itu ibunya ceraiin. Dalam hati gue, lah kocak bener ini ayahnya Bang Revan. Orang ayahnya diceraiin karena selingkuh dan tiba-tiba punya 4 anak. Terus Mbah Sirom nambahin lagi, anak ini kurang ibadahnya, kurang deket sama Tuhan. Makanya makhluk gaib pada suka sama dia dan pengen bawa dia ke alam makhluk-makhluk itu tinggal. Bang Revan menunduk, matanya berkaca-kaca dan bilang, saya sadar Mbah, saya terlalu lalai dengan dunia ini sampai lupa dengan kewajiban saya. Saya janji saya bakal berubah, tolong saya dalam melewati ini Mbah. Gue kasihan banget sama Bang Revan, gak tahu menahu soal orang tuanya, malah jadi sasaran empuk dari hal-hal yang gak dia pahami. Syukurnya setelah kejadian itu Bang Revan jadi sering ikut sholat dan berdoa, sering ikut kajian-kajian dan sering beramal ke panti asuhan juga. Sikapnya Bang Revan juga jadi lebih penyabar, ramah dan perhatian ke keluarga. Gangguan yang dulu sering menghantuinya perlahan menghilang. Udah gak ada lagi suara aneh yang dia dengar, dan gak ada lagi sosok buruk rupa yang dia lihat. Kebahagiaan dan perjalanan baru dalam hidupnya kini mulai tertata. Pesan dari kisah sepupu tiri gue ini cuma satu, pokoknya tetap ibadah ya walaupun tsunami menerjang sekalipun. Karena ibadah adalah salah satu bentuk perlindungan yang Tuhan kasih untuk kita dan sebagai benteng dari hal-hal gaib. Sampai di sini dulu ya cerita gue. Bye-bye.